Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Fatima Az-Zahra, mahasiswa aktif dari Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariat dan Hukum, Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara. Dalam video ini adalah bagian dari pemenuhan tugas mata kuliah Ushul Fiqih 2 dengan dosen pengampu, beliau yang terhormat Bapak Alfa Syahriar LC MSc. Di sini akan diterangkan mengenai taklid. Video ini akan memaparkan vlog dari saya yang akan menjelaskan mengenai taklid, mulai dari pengertian, dasar hukum, jenis-jenis, dan contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Berikut adalah penjelasan dari saya mengenai taklid. Taklid berasal dari kata dalam bahasa Arab qallada yuqallidu taqlidan, yang berarti menghiasi atau meniru, mengikuti ataupun menyerahkan. Sedangkan menurut pendapat ulama usul, taklid yaitu menerima perkataan atau pendapat orang padahal engkau tidak mengetahui dari mana sumber atau dasar perkataan atau pendapat tersebut. Orang yang dimaksud dalam hal ini adalah seperti ulama, kiai, imam madzhab, ataupun pemimpin yang dapat dipercaya pendapatnya karena memiliki kedalaman ilmu serta ketinggian akhlak dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yaitu dasar hukum taklid. Dasar hukum taklid ini tercantum dalam Quran surat At-Taubah ayat 122. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffah falaula nafara min kulli firqah minhum dha'ifatul liyatafaqahu fid-din wal yundiru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Yang artinya, tidak pantas orang beriman pergi ke medan perang semua. Hendaknya ada sekelompok dari tiap golongan dari mereka ditinggal untuk memperdalam agama dan memberikan peringatan kepada kaumnya apabila mereka kembali kepadanya. Mudah-mudahan mereka itu takut. Selanjutnya juga dari Quran surat An-Nahl ayat 43. Bismillahirrahmanirrahim. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, yang artinya, maka hendaknya kamu bertanya kepada orang-orang yang ahli ilmu pengetahuan jika kamu tidak mengerti. Bagi orang awam, mengikuti ulama mujtahid yang telah memahami agama secara mendalam, hukumnya wajib. Sebab tidak semua orang mempunyai kemampuan dan kesempatan untuk mempelajari agama secara mendalam. Selanjutnya yaitu jenis-jenis taklid. Taklid ada dua jenis, yaitu yang pertama taklid yang umum dan yang kedua taklid yang khusus. Taklid yang umum artinya seseorang berpegang kepada suatu madhab tertentu yang ia mengambil rusuh-rusuhnya dan azimah-azimahnya dalam semua urusan agamanya. Yang kedua yaitu taklid yang khusus, artinya seseorang mengambil pendapat tertentu dalam kasus tertentu, maka ini boleh jika ia lemah atau tidak mampu untuk mengetahui yang benar melalui ijtihad, baik ia lemah karena hakikat ataupun ia mampu tapi dengan kesulitan yang sangat. Para ulama sepakat diperbolehkannya taklid bagi orang awam tentang masalah-masalah keagamaan yang baru yang dibutuhkan analisa mendalam terkait status hukumnya dan masalah cabang-cabang keagamaan, bukan masalah prinsip seperti tauhid dan iman. Hal ini dikarenakan orang awam tidak memiliki ilmu akan hukum halal dan haram dan dasar-dasarnya. Adapun mengikuti dan menerima apapun yang dilakukan oleh seseorang yang diikuti tanpa mempertimbangkan benar dan salah, maka ini taklid yang tercela dalam agama dan disebut dengan istilah taklid buta. Nah, yang terakhir yaitu contoh penerapan. Contoh penerapan taklid misalnya
meletakkan kedua tangan di dada pada waktu sholat, dan mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram. Seseorang yang melakukan ini berarti dia tetap melakukan hal itu meskipun belum mengetahui benar atau salah dalil yang mendasarinya. Dan seperti seseorang yang melakukan gerakan rukuk dan sujud ketika dia hanya mengikuti pandangan guru ngajinya, tanpa pernah tahu dari mana dalil yang melandasinya. Berarti dia melakukan rukuk dan sujud hanya karena ia mendapat pelajaran dari gurunya atau guru ngajinya. Berarti dia tidak mengetahui dasar hukum atau dalil yang mendasarinya. Oleh karena itu, perbuatan ia termasuk dalam perbuatan taklid. Nah, demikianlah penjelasan dari video vlog ini mengenai taklid. Semoga dapat memberi pemahaman kepada para penonton dari video ini. Dan apabila ada salah kata atau kurangnya materi dalam penyampaian saya kali ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.